Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Heri Sutopo. Salam sehat selalu dan selamat menjalankan puasa bagi Anda seluruh umat muslim dimanapun berada. Pemilu yang digadang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 masih 2 tahun lagi. Tapi gonjang-ganjing seputar pesta demokrasi ini sudah harum semerbak dari tahun lalu hingga saat ini. Mulai dari wacana penundaan pemilu yang terus digoreng hingga wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Untuk penundaan pemilu, apapun itu alasannya, sudah ditolak termasuk oleh pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Terkait dengan masalah jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan tanggapannya seperti berikut ini. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ternyata polemik wacana jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode yang menuai pro dan kontra serta ramai diperbincangkan masyarakat muncul pertama kali dari politikus Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Politikus Partai Nasdem ini melihat penambahan masa jabatan presiden bukan soal jumlah, tapi bagaimana masa jabatan ini dihubungkan dengan proses pembangunan. Namun demikian, Ketua DPP Partai Nasdem buru-buru membantah jika partainya mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurutnya, Nasdem hanya menangkap aspirasi publik perihal masa jabatan presiden. Namun ia mengakui jika masa jabatan presiden menjadi salah satu materi yang dibahas dalam diskusi yang digelar internal Nasdem pada saat pra-kongres. Tapi sayangnya, cerita 3 periode ini melayang ke publik dan menimbulkan polemik hingga saat ini. Soal wacana masa jabatan presiden jadi 3 periode bagai bola panas yang ditendang ke sana kemari. Bola panas itu kali ini jatuh di APDESI atau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang menyelenggarakan Silaturahmi Nasional APDESI 2022 beberapa waktu lalu yang langsung dihadiri Presiden Joko Widodo. Sontak saja, apa yang dilakukan oleh para kepala desa ini semakin membuat kegaduhan dan jadi sorotan publik. Banyak pihak menilai dukungan tersebut sebagai hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu presiden dalam menyukseskan kampanye 3 periodenya presiden. Selain perpanjangan masa jabatan presiden dinilai membangkang konstitusi, manuver yang dilakukan oleh para kepala desa juga dianggap tidak tepat. Namun demikian, dukungan APDESI terhadap wacana agar Presiden Jokowi
menjabat selama 3 periode mendapat bantahan dari sejumlah anggotanya. Mereka menilai hal itu hanya sikap Ketua Umum Abdesi Surtawijaya sebagai klaim sepihak dan bukan sikap organisasi. Selain itu, penyampaian dukungan Abdesi kepada Joko Widodo untuk kembali menjabat presiden 3 periode itu di luar agenda dan kesepakatan seluruh anggota yang hadir. Akan tetapi, Ketua Umum DPP Abdesi Surtawijaya mengaku tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode. Dukungan itu dikatakannya murni aspirasi para kepala desa. Dikatakan Surtawijaya karena tuntutan para kades selama ini telah dikabulkan, maka kini giliran para kepala desa yang membela Jokowi. Ya, singkatnya lah, ada budi, ada balas. Bahkan dukungan terhadap wacana Jokowi 3 periode ini rencananya akan dideklarasikan usai Idul Fitri Mei mendatang. Nah, lucunya lagi, usulan masa jabatan presiden 3 periode ini disamakan dengan masa jabatan kepala desa yang juga 3 periode. Apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya dengan Abdesi ini? Ternyata usut punya usut, di tubuh Abdesi sendiri ada dualisme kepemimpinan antara Abdesi kubu Surtawijaya dan Abdesi kubu Arifin. Ini terjadi sejak 2014 silam. Abdesi kubu Arifin menuduh Abdesi kubu Surtawijaya telah mencatut nama organisasi mereka untuk deklarasi Jokowi 3 periode. Sekretaris Jenderal Abdesi kubu Arifin juga menilai Surtawijaya menggunakan nama asosiasi secara tidak sah karena yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah Abdesi kubu Arifin pasca dualisme tahun 2014. Walhasil, ketika Abdesi kubu Surtawijaya mengeluarkan pernyataan yang berbau politik, Abdesi kubu Arifin ikut kena imbasnya. Sejatinya, kepala desa tidak boleh melakukan politik praktis. Aturan undang-undang jelas melarang kepala desa berpolitik. Kades dilarang untuk bermain politik. Jancuk. Sejatinya, kepala desa tidak boleh melakukan politik praktis. Aturan undang-undang jelas melarang kepala desa berpolitik. Kades dilarang untuk bermain politik dalam bentuk dan sifat bagaimanapun, termasuk mengajukan dukungan politik terhadap maju dan terpilihnya kepala pemerintahan daerah maupun pusat. Di luar karut-marut masalah tersebut, lalu bagaimana sikap yang benar seorang kepala desa atau perangkat desa dalam kaitannya kegiatan politik? Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa, sejatinya sudah jelas dan tegas diatur. Mengutip laman Bawaslu pada pasal 29 huruf G dijelaskan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Lalu mengutip laman Bawaslu pada pasal 29 huruf G dijelaskan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Lalu dalam huruf J dijelaskan bahwa kepala desa Mengutip laman Bawaslu pada pasal 29 huruf G
Mengutip laman Bawaslu pada pasal 29 huruf G dijelaskan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Lalu dalam huruf J dijelaskan bahwa kepala desa dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 menyebutkan kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Kemudian pada pasal 20 ayat 2 dijelaskan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dari apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa, maka jika abdesi melakukan dukungan langsung seperti yang dilakukan Surtawijaya, kepala desa yang terlibat bisa terancam sanksi seperti yang tertulis pada Undang-Undang Desa. Ya, sudahlah, pesan saya kepada kepala desa dan perangkat desa, jangan menjadi alat untuk manuver politik kontra konstitusi. Sebaiknya Anda fokus saja untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kita kan negara hukum, sehingga ada profesi-profesi tertentu yang dilarang undang-undang untuk melakukan politik praktis. Saya Heri Sutopo, ayo Kades, mari bangun desa.